Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya mau berbagi ke teman-teman ya tentang bagaimana menghadapi gangguan ini ya, supaya teman-teman itu tidak terlalu cemas, tidak terlalu panik dan tidak terlalu khawatir ya. Karena saya yakin sekali teman-teman juga akan sembuh. Kembali lagi saya sampaikan, saya bukan dokter, bukan ahli medis dan bukan ahli hipnoterapi. Saya itu hanya orang yang pernah menderita gangguan ini dan alhamdulillah sudah sembuh, tapi sekarang masih menjaga supaya tidak kambuh ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman, saya yakin teman-teman juga bisa sembuh. Yang penting teman-teman itu tetap semangat ya, walaupun kondisi teman-teman mungkin sekarang ya masih banyak sensasi, atau mungkin ada juga yang sensasinya sudah berkurang tapi belum nyaman beraktivitas, atau mungkin teman-teman sudah bisa beraktivitas, bisa bekerja, sudah bisa seperti pada sebelumnya, akan tetapi masih satu dua sensasi yang muncul ya, itu nggak apa-apa teman-teman ya. Itu adalah proses ya, proses pemulihan dari gangguan asam lambung yang disertai dengan kecemasan ya teman-teman ya. Jadi wajar sekali ketika kita itu masih mengalami yang namanya sensasi muncul ya. Sensasi muncul, sensasi yang kadang hilang, kadang timbul. Tapi nggak apa-apa itu teman-teman ya. Teman-teman yang sudah bisa beraktivitas, lakukan terus aktivitasnya teman-teman. Jangan takut ya, insya Allah nggak akan kenapa-napa. Walaupun teman-teman merasa seperti kayak mau pingsan, kepala pusing, sempoyongan, keliengan, nggak apa-apa teman-teman ya. Itu sesuatu hal yang sangat wajar sekali ya. Saya dulu juga sama seperti itu, karena kita kan masih dalam proses penyembuhan. Jadi hal seperti itu jangan ditakutkan lagi ya. Anggap saja itu adalah bagian dari proses penyembuhan. Jadi nanti teman-teman itu nggak kaget ya, nggak selalu takut ya, nggak khawatir ya. Saya sampaikan ke teman-teman, bahkan ketika sudah membaik pun, kita sudah beraktivitas, kita sudah bisa jalan jauh, kita sudah bisa naik motor, naik mobil sendirian, kadang di tengah jalan muncul sensasi, itu nggak apa-apa teman-teman ya. Itu memang bagiannya seperti itu ya. Nanti lama-kelamaan akan hilang ya. Sedikit demi sedikit itu akan hilang dan tanpa kita sadari ya teman-teman ya. Maka dari itu teman-teman pokoknya tetap semangat. Gangguan ini bisa sembuh kok ya. Jadi teman-teman yang belum menerapkan 3P atau belum memperbaiki 3P secara konsisten, teman-teman perbaiki 3P-nya ya. Insya Allah nanti juga akan sedikit demi sedikit itu membaik teman-teman ya. Maka dari itu, kenapa saya selalu bilang 3P yang konsisten, lakukan dengan sabar dan ikhlas, karena itu proses dalam penyembuhan itu sangat mendukung sekali ya teman-teman ya. Kalau teman-teman hanya mengandalkan obat saja, obat saja, obat saja ya, saya dulu juga kepinginnya seperti itu. Kalau ada obat yang manjur, berapa harganya, belinya di mana, mungkin akan saya cari, dan kalau saya nggak punya uang, saya mungkin akan pinjem-pinjem ke sana kemari, walaupun berapa harganya, karena memang gangguan ini sangat mengganggu sekali ya teman-teman ya. Produktivitas kita itu menurun ya, kita kerja jadi susah gitu ya. Caranya ya dengan kita itu sabar, ikhlas, kita jalani tahapan demi tahapan, kita ikutin prosesnya ya, 3P jalankan konsisten sambil berlatih, insya Allah nanti juga akan membaik ya teman-teman ya. Jadi apapun kondisinya teman-teman sekarang, teman-teman nggak usah takut. Gangguan ini bisa sembuh. Kenapa saya ulang-ulangi terus ya, gangguan ini bisa sembuh? Karena banyak sekali yang sudah sembuh, hanya saja yang upload ke YouTube mungkin itu 1, 2, 3 puluhan mungkin bahkan ya teman-teman. Padahal yang sembuh itu ya sudah pasti banyak sekali ya teman-teman ya. Lebih dari itu. Karena gangguan ini memang sembuhnya itu kan butuh proses ya. Kita harus berlatih. Jadi ya banyak sekali ya teman-teman yang saya temui yang memang pernah menderita gangguan ini ya. Mereka sudah bisa melewati masa-masa sulit, mereka bercerita ya bagaimana susahnya ya. Cuma mereka itu tidak berbagi di YouTube ya karena mungkin sudah sibuk beraktivitas dan lain-lain ya teman-teman ya. Kalau saya ada waktu senggang, selalu saya sempatkan untuk memotivasi teman-teman ya. Apapun temanya ya, semoga saja saya bisa membantu teman-teman untuk tetap semangat dalam menghadapi gangguan ini ya. Kembali lagi ke topiknya teman-teman ya. Teman-teman yang mungkin takut gila ya, atau takut hilang ingatan, atau takut stroke, atau takut dan lain-lain, insya Allah itu nggak akan terjadi ya teman-teman ya.
Karena memang gangguan ini itu seperti itu ya, pikiran kita itu jadi terganggu gitu ya. Jadi kita itu serba takut gitu. Yakinlah teman-teman bahwa karena kita itu terlalu banyak beban pikiran, akhirnya pikiran kita itu bisa dibilang itu ngeblank ya. Kita cemas terus, kita khawatir terus, energi drop, menimbulkan sensasi fisik. Kalaupun di fisik kita sudah diperiksa ya, ada gangguan, contoh misalkan ada peradangan di lambung seperti saya, GERD, atau dan lain-lain, ya kita ikutin saran dari dokter, arahan dari dokter. Kalau memang perlu obat, ya kita konsumsi obatnya sesuai dengan aturan yang sudah disampaikan oleh dokter gitu ya teman-teman ya. Jadi bukan berarti ketika teman-teman itu dengar bahwa ada yang sembuh tanpa obat gitu ya, terus dicoba oleh teman-teman itu kok susah sekali, ya bisa saja ya, mungkin teman-teman masih perlu obat untuk membantu ya. Karena saya juga nggak anti obat ya teman-teman. Obatnya ya obat yang dari dokter spesialis dalam, ya obat asam lambung ya teman-teman ya. Dulu karena saya juga ada peradangan di lambung ya, semacam apa namanya, golongan-golongan itulah apa namanya yang penekan produksi asam lambung itu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman periksa ke dokter spesialis dalam, mungkin ya akan dikasih obat yang sama. Tidak ada obat yang spesial, maksudnya saya obat tertentu yang saya rahasiakan, tidak ya. Karena sebagian besar yang sudah saya tanyakan ketika mereka berobat ke dokter, ya sama obatnya dengan saya. Mungkin hanya saja mereknya yang berbeda ya teman-teman. Karena kondisi kita itu berbeda-beda ya teman-teman ya, tingkat keparahannya ya, fasenya juga berbeda-beda, makanya perlu sekali kita konsultasikan ke dokter ya teman-teman ya. Kalau teman-teman memilih obat herbal, ya nggak apa-apa, lihat kondisi teman-teman ya. Kalau teman-teman memang tinggal sedikit-sedikit, masih ada apa namanya, sensasi mungkin ada perih-perih dikit, teman-teman itu ada yang pakai kunyit atau mungkin madu kunyit atau tepung irut ya, saya pun dulu juga sama ya, ketika sensasinya sudah mulai berkurang, saya juga terapi pakai padi irut ya, kadang juga madu gitu ya teman-teman ya, dan itu saya rutinkan ya teman-teman ya. Jadi bukan berarti ya kita itu sembuh tanpa obat, sama sekali tidak apa namanya memakai herbal ataupun obat dari dokter gitu ya teman-teman. Saya itu memang berobat ke dokter ya. Ya nggak sampai benar-benar hilang ya, sembuh total itu karena konsumsi obat. Karena masih banyak terapi-terapi yang saya jalankan secara mandiri. Dan itu arahan dari dokter ya teman-teman ya. Jadi suruh mengurangi beban pikiran, suruh rileks, suruh santai, jangan terlalu banyak mikir ini itu, fokus kepada penyembuhan. Itu selalu disampaikan itu seperti itu. Dan alhamdulillah ya teman-teman ya, dulu saya itu tidak rutin ya, atau tidak konsisten ya dalam menjalaninya. Setelah saya konsisten menjalaninya, minggu demi minggu, bulan demi bulan, memang berat ya teman-teman ya, karena waktunya juga lama sekali. Tapi alhamdulillah ada perubahan. Maka dari itu saya sampaikan ke teman-teman, karena ini adalah pengalaman pribadi saya bagikan ke teman-teman. Bagaimana saya sembuh? Saya tetap periksa ke dokter. Walaupun sebelumnya sudah ke dokter A, B, C, D, tidak ada perubahan. Ujung-ujungnya saya juga ke dokter lagi, spesialis dalam. Dan saya itu rutin berobat, ikutin arahannya, banyak wejangan-wejangan atau banyak nasihat-nasihat yang diberikan ke saya. Ya, dan alhamdulillah itu cukup membantu ya teman-teman ya. Selebihnya kita usahakan secara mandiri untuk mengurangi kecemasan, untuk mengurangi apa namanya kekhawatiran ya. Karena apa? Karena kita harus yakin bahwa gangguan ini bisa sembuh gitu ya teman-teman, supaya kita tetap semangat. Kalau kita tidak ada semangat, kita mengingat-ingat terus sensasi, karena sensasi itu hadir setiap hari, ya akan muter-muter di situ terus. Memang ya, yang saya rasakan dulu juga sama. Gimana saya mau nggak ngingat-ingat? Ini muncul setiap hari. Saya dulu juga sama teman-teman ya, muncul setiap hari. Memang susah, tapi butuh latihan ya. Karena itu penting sekali ya teman-teman ya. Jadi kita itu jangan bosan-bosan untuk berlatih ya. Walaupun kita dalam kondisi yang mungkin ya kita masih susah untuk beraktivitas, ya lakukan saja di sekitar rumahan kita ya, atau di dalam rumah. Kita aktivitas ya sedikit demi sedikit gitu. Jangan diforsir. Oh ya, saya sudah enak, wah forsir berlatihnya, aktivitasnya diforsir. Nanti ngedrop lagi nanti apa namanya bangkitnya lama lagi. Itu bisa seperti itu ya teman-teman. Jadi usahakan tahapan demi tahapan ya, sedikit demi sedikit. Insya Allah nanti juga teman-teman akan bisa mengenali tahapan sampai mana ini teman-teman ya. Dan harus mengkondisikan saya aktivitasnya harus seberat apa gitu ya teman-teman ya. Nanti teman-teman akan punya cara tersendiri masing-masing.
Karena sembuh dari gangguan asam lambung ini yang disertai dengan kecemasan, anxiety, psikosomatis, masing-masing orang itu bisa saja berbeda ya, bisa saja berbeda dalam artian begini teman-teman ya. Ada yang mungkin terapi pakai obat dokter ya, ada yang mungkin terapi secara mandiri gitu untuk mengurangi kecemasan ya. Teman-teman tinggal pilih saja gitu ya. Jadi apapun usaha teman-teman ya, kalau sudah wayahnya kita sembuh, insya Allah juga akan sembuh. Jadi teman-teman tetap semangat ya. Saya yakin teman-teman akan sembuh. Saya yakin sekali. Jadi tetap semangat. Oke teman-teman, sekian dulu ya. Nanti disambung lagi mungkin dengan tema yang lain. Tetap semangat. Yakin teman-teman itu akan sembuh. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.